Kekalahan Manchester United dengan skor 0-5 di tangan Liverpool bukan satu-satunya skor telak yang pernah diderita oleh Setan Merah. Mereka pernah kalah 1-6 melawan salah satu tim London pada tahun 2020. Para pembela Ole Gunnar Solskjaer membandingkan dengan Sir Alex Ferguson yang pernah kalah dengan skor 1-6. Semua manajer besar dengan gaji ratusan miliar rupiah juga pernah kalah telak, termasuk juga Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, dan Arsene Wenger. Mari kita lihat daftarnya. MU kalah 0-5 dari Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer menggambarkan hari kekalahan 0-5 di tangan Liverpool sebagai hari paling kelam dalam hidupnya. Sang manajer Norwegia mengambil alih kursi panas di Old Trafford pada tahun 2018 dan sejauh ini masih gagal untuk memberi trofi apapun pada Manchester United. Ketika seruan pemecatan terhadap Solskjaer menguat, para pembelanya mengatakan bahkan legenda Red Devils Sir Alex Ferguson pernah kalah 1-6. Tapi bedanya adalah saat Ferguson kalah 1-6 pada tahun 2011 itu, dia sudah mempersembahkan 12 juara Premier League, 5 trofi FA Cup, 4 Piala Liga, 10 Community Shields, 2 Liga Champions, selain beberapa gelar lain di level benua dan dunia. Bagaimana dengan Solskjaer? Belum satu pun trofi. Prestasi terbaiknya adalah urutan kedua Liga Eropa 2021. Entah sampai kapan manajemen klub akan bersabar. Solskjaer pernah kalah 1-6. Mantan pemain Setan Merah itu juga pernah mengalami kekalahan 1-6 di tangan Tottenham Hotspur pada 4 Oktober 2020. Penalti menit kedua dari Bruno Fernandes dibalaskan oleh Tanguy Ndombele selang 2 menit kemudian sebelum Harry Kane dan Son Heung-min menyumbangkan masing-masing 2 gol dan Serge Aurier 1. Sir Alex pernah kalah 1-6 dan 5-0. Peristiwa kekalahan telak yang dialami oleh Sir Alex Ferguson itu terjadi pada 23 Oktober 2011. Mario Balotelli mencetak 2 gol guna membawa The Sky Blues unggul lebih dulu, menyusul kemudian gol Sergio Aguero, dan barulah Darren Fletcher menipiskan menjadi 1-3. Tetapi pada masa injury time, 2 gol dari Edin Dzeko dan 1 lainnya dari David Silva mengakhiri salah satu hasil terburuk yang pernah diderita Manchester United. Itu adalah kali pertama City berhasil melesakkan 6 gol di Old Trafford pada era sepak bola modern. Pada masa nun jauh di sana, tahun 1926, mereka juga pernah menang di kandang United dengan skor sama 1-6. Bicara soal hasil buruk, itu bukan satu-satunya kekalahan telak yang pernah diderita oleh Sir Alex Ferguson. Manajer Skotlandia itu juga pernah kalah 2 kali dengan skor 5-0, yaitu di kandang Chelsea pada 3 Oktober 1999 dan 5-0 di kandang Newcastle United pada 20 Oktober 1996. Pada waktu itu, skuad Ferguson baru menjalani 29 pertandingan tidak terkalahkan dan datang ke Stamford Bridge dengan pasukan elit seperti David Beckham, Paul Scholes, Andy Cole, Dwight York, Jaap Stam, dan Phil Neville. Tetapi mereka dihancurkan oleh 2 gol Gustavo Poyet, Chris Sutton, Jedi Morris, dan 1 gol bunuh diri dari Henning Berg. The Blues pada waktu itu belum sekuat sekarang secara finansial sehingga kekalahan 5-0 ini terasa mengejutkan. Pada akhir musim 1999-2000 itu, Setan Merah masih bisa tersenyum setelah menjadi juara dengan koleksi poin 91, 18 poin jauhnya dari urutan kedua Arsenal yang memiliki nilai 73, dan 26 poin jauhnya dari Chelsea yang menempati ranking kelima. Sepertinya bulan Oktober bukan bulan keberuntungan untuk Sir Alex Ferguson maupun Solskjaer. 3 kekalahan telak Ferguson seluruhnya terjadi pada bulan Oktober dan 2 kekalahan memalukan di bawah Solskjaer juga terjadi pada bulan Oktober. Guardiola 3 kali kalah skor 4-0. Manajer termahal di dunia Pep Guardiola juga pernah mengalami kekalahan telak, bukan hanya 1, bukan 2, tetapi 3 kali. Ketiganya dengan skor sama 4-0. Kekalahan terbarunya diderita bersama Manchester City yang takluk 4-0 di Everton pada 15 Januari 2017. Pada waktu itu, 4 gol The Toffees dilesakan oleh Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Tom Davies, dan Ademola Lookman.
Sebelum itu, mantan timnya, Barcelona, pernah menghajar Manchester City dengan skor sama pada 19 Oktober 2016. Bekas pemain bintangnya Lionel Messi mencetak gol pada menit 17, 61, dan 69, sementara satu gol lain dilesakkan oleh Neymar. Laga itu juga diwarnai oleh dua kartu merah yang diterima oleh kiper City, Claudio Bravo, dan pemain Barca, Jeremy Mateu. Pada saat masih mengasuh Bayern Munchen, ia dikalahkan Real Madrid 0-4 pada 29 April 2014 pada partai semifinal Liga Champions. 2 dari 4 gol Los Merengues dilesakkan oleh Cristiano Ronaldo, sedangkan 2 gol sisanya oleh Sergio Ramos. Langkah di Rotten terhenti pada 4 besar dan Real Madrid melaju ke final pertamanya sejak tahun 2002 dan kemudian merebut trofi kuping besar. Arsene Wenger kalah 8-2 dan 6-0. Kekalahan dengan jumlah gol terbanyak mungkin dialami oleh Arsene Wenger. Pelatih Prancis itu mengalaminya 2 kali saat mengasuh Arsenal. Yang terbaru adalah ketika Chelsea menyumbat moncong Meriam London dengan skor 6-0 pada 22 Maret 2014. 2 dari 6 gol itu oleh pemain Brasil, Oscar, sementara 4 sisanya berturut-turut oleh Samuel Eto'o, André Schürrle, Eden Hazard, dan Mohamed Salah jelang akhir. Sebelum itu, Manchester United juga pernah mengalahkan Arsenal dengan skor 8-2 pada 28 Agustus 2011. Wayne Rooney mencetak 3 gol, Ashley Young 2 gol, dan sisa 3 gol oleh Danny Welbeck, Nani, dan Park Ji-sung, pemain asal Korea Selatan. Jurgen Klopp pernah kalah 7-2 dan 5-0. Bahkan pada masa jayanya sekalipun, Jurgen Klopp pernah mengalami kekalahan besar 7-2 di tangan Aston Villa. Peristiwa mengejutkan itu terjadi pada 4 Oktober 2020. Itu berarti mereka mengalami kekalahan telak tersebut hanya selang beberapa bulan saja setelah menjadi juara Liga Inggris pada bulan Juli 2020. Dan itu pun bukan kekalahan satu-satunya sang manajer Jerman. Dia pernah kalah telak saat musim pertamanya mengambil alih posisi pelatih kepala di Anfield, kalah 5-0 di tangan Manchester City pada 9 September 2017. Pada era sebelumnya, saat Jurgen Klopp belum terkenal dan masih mengasuh klub Mainz di Bundesliga Jerman, mereka pernah kalah dengan skor besar 1-6 di tangan Werder Bremen pada 27 Oktober 2006. Jose Mourinho kalah 6-1 dan 5-0. Belum lama, pada pertengahan Oktober 2021, Jose Mourinho bersama AS Roma kalah dengan skor besar 6-1 di tangan Bodo Glimt, klub kurang terkenal asal Norwegia. Mourinho memutuskan untuk menurunkan skuad pelapisnya untuk laga Liga Konferensi Eropa tersebut, dan Gianluigi Rossi dihukum dengan 6 gol oleh tim urutan pertama Liga Norwegia itu. Tetapi itu bukan satu-satunya kekalahan telak yang pernah dialami sang pelatih Portugal. Saat menjadi manajer Real Madrid, Mourinho pernah kalah dengan skor 5-0 di tangan Barcelona pada El Clasico 29 November 2010. 5 gol oleh skuad Guardiola itu yang merupakan musuh besarnya dilesakkan oleh Xavi, Pedro Rodriguez, 2 gol oleh David Villa, dan 1 sisanya oleh Jefren Suarez, pemain asal Venezuela. Itu adalah musim perdana Mourinho di Santiago Bernabeu dan dia selamat dari pemecatan, meskipun Presiden klub Florentino Perez menyebutnya sebagai laga terburuk dalam sejarah Los Blancos. Direktur Sport Real Madrid Jorge Valdano juga mengkritik Mourinho karena terus-menerus duduk di bangku cadangan, tidak satu kali pun berdiri untuk meneriakkan instruksi tambahan kepada para pemain. Diego Simeone 2 kali kalah 4-0. Bahkan pelatih dengan filosofi bertahan seperti Diego Simeone tidak imun terhadap kekalahan telak. 2 kekalahan dengan skor 4-0 diderita oleh Atletico Madrid saat menghadapi 2 raksasa Bundesliga Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Kekalahan melawan Die Roten terjadi pada 21 Oktober 2020, sementara kekalahan kontra BVB dialaminya pada 24 Oktober 2018. Kingsley Coman melesakkan 2 gol Bayern, ditambah masing-masing 1 dari Leon Goretzka dan Corentin Tolisso. Sementara itu, kekalahan 4-0 di tangan Dortmund pada tahun 2018 terjadi oleh 2 serangan Rafael Guerreiro, selain 1 dari Axel Witsel dan 1 lainnya oleh Jadon Sancho. Ancelotti kalah 5-0 dan 0-4.
Pelatih asal Italia yang kini memegang Real Madrid, Carlo Ancelotti, juga pernah menderita kekalahan dengan skor telak. Yang terbaru adalah saat dia mengasuh Everton, mereka dihabisi Manchester City dengan skor 5-0 pada 23 Mei 2021. Kekejaman pasukan Guardiola diwakili oleh 2 gol Sergio Aguero, serta masing-masing 1 oleh Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, dan Phil Foden. Sebelum itu, ketika dia menangani Los Blancos pada periode pertamanya, takluk di tangan Atletico Madrid dengan skor 4-0 pada 7 Februari 2015. 4 pencetak gol tuan rumah adalah Thiago Mendes, Saul Niguez, Antoine Griezmann, dan Mario Mandzukic. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.